Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu ini. Penetua Nuriati selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian hari ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Anggun Angelia Mentari, yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pagi ini. Kepada Penetua Mariana dan Diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 3 April 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 10 April 2022. Pendeta pelayanan, Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua atau diakon dari lingkungan pelayanan 1. Liturgus Penetua Herti Carolina SPD, song leader Fonila dan Gresela, pemain keyboard Penetua Mardi Ampung SPD. Kedua, untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Yang ketiga, berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan Bapa atau SPB, yaitu hari tanggal Senin 4 April 2022, tempat Noah Suan, lingkungan pelayanan 2, waktu 17.30 WIB atau setengah 6 sore. Liturgus Diakon Andre Perdiawan, keyboard atau musik Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Timotius. Diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan perempuan atau SPPER, yaitu pada hari tanggal Minggu 3 April 2022, tempat Penetua Sri Apriasi Pani SPD, lingkungan pelayanan 1, waktu 15.00 WIB atau jam 3 sore. Liturgus Diakon Esterlin, doa syukur Fonila. Diundang ibu-ibu untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan kebaktian Komisi Pelayanan Remaja Pemuda atau KPRP, yaitu pada hari tanggal Minggu 3 April 2022, waktu 16.00 WIB atau jam 4 sore, tempat di Gereja Betania Barimba. Liturgus atau petugas SPRP Jemaat GKI Dahirang. Pendeta pelayanan Pendeta LP Sumbu STH. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Keempat, pemberitahuan dari Ketua SPB Jemaat GKI Barimba sebagai berikut. Dalam rangka memeriahkan Hari Paskah, maka akan diadakan lomba sebagai berikut. 1. Tenis meja. Untuk tenis meja silahkan mendaftar kepada lingkungan 1 dengan Bapak Budi Alpianto SPD, Bapak Iin R. Sanden. Lingkungan 2 dengan Bapak Y. Krisman dan Bapak Juni Rumsa Karya. Lingkungan 3 dengan Bapak Tris Haryanto dan Bapak Korintus Anggen. 2. Lomba catur. Untuk catur silakan mendaftar kepada lingkungan 1
dengan Bapak Derianson Astion ST dan Bapak Redi Apili. Lingkungan 2 dengan Bapak Yonatan SPT dan Bapak Yan Maru. Lingkungan 3 dengan Bapak Budiman Tupak dan Bapak Andre Ferdiawan. Untuk lomba karaoke, untuk pendaftaran sama dengan poin 1 dan 2. Yang kelima, pemberitahuan dari MPH GKE Barimba bahwa akan dibuka kembali yaitu pelajaran katekisasi untuk tahun 2022 bagi pemuda dan pemudi jemaat GKE Barimba yang ingin mengikuti katekisasi tersebut. Dipersilahkan untuk mengambil formulir pengisian data pribadi di Sekretariat Majelis Jemaat Barimba. Bagi pemuda dan pemudi yang sudah mengisi formulir tersebut, supaya menyerahkan kembali ke Sekretariat Majelis Jemaat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Yang keenam, pemberitahuan dari Ketua SKIPER Jemaat GKE Barimba akan mengadakan penjualan kue untuk kegiatan Paskah. Harga kue per mika Rp20.000 di depan gereja setelah ibadah selesai hari ini. Diharapkan dukungan dari sidang jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan dari Ketua Majelis Jemaat GKE Barimba sebagai berikut. Mengingat sudah dekatnya Hari Raya Paskah, maka dengan ini Ketua Majelis Jemaat GKE Barimba Pendeta Oktavianti STH mengundang kita, penatua, diakon, dan pekerja gereja dan juga anggota jemaat GKE Barimba untuk kita bersama-sama melakukan gotong royong untuk membersihkan ruangan gereja atau lingkungan dan sekitarnya, yaitu pada hari tanggal Jumat 8 April 2022 jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Demikian pemberitaan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ketua tertanda Pendeta Oktavianti STH. Ada 2 pemberitahuan untuk kita pada hari ini, yaitu dari SPA Seksi Pelayanan Anak Barimba bahwa anak sekolah hari Minggu menyampaikan puji-pujian dari SHM untuk pencarian dana Paskah kegiatan SHM di Jemaat GKE Barimba yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 10 April 2022. Tempat Gereja Betania Barimba. Dimohon bantuan dan partisipasi dari anggota jemaat sekalian dalam penggalangan dana untuk dana perayaan Paskah SHM. Demikianlah pemberitahuan disampaikan. Atas bantuan dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Epi Trinita, Ketua SPA. Ini dari pengumuman dari SPRP. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa minggu depan SPRP Barimba kembali membuka open pre-order berupa penjualan salad buah untuk kegiatan ibadah dan lomba-lomba Paskah SPRP Barimba. Open PO dimulai hari ini sampai Jumat 8 April 2022. Demikian yang kami sampaikan. Atas partisipasi dan kerjasamanya untuk suksesnya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Barimba 3 April 2022. Seksi Usaha Dana Yohana mengetahui Ketua KPRP Barimba Diakon Nerna Tuti Asi. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata ibadah sengsara 6.
Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama hingga bait yang kedua, dan pada bait yang kedua sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyi, mari kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, saat ini dengan kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam mengaku segala dosa kami. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami, pimpin dan bimbing kami selalu, agar dengan setia mengikuti perintah-Mu dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Sebelum pembacaan Alkitab, diberi kesempatan kepada vokal grup dari SPRP untuk menyampaikan puji-pujiannya. Persilakan.
Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai ke-21. Dengan perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali kita naikkan pujian kita bagi Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Sebelum pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, diberi kesempatan kepada lingkungan pelayanan 3 untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang ke-6. Dan kebenaran firman Tuhan di minggu sengsara yang ke-6 ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang akan kita renungkan sebentar lagi. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami hingga detik ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, melepaskan sejenak segala kesibukan dan pergumulan hidup kami, datang kepada Tuhan, menyerahkan keberadaan diri kami, hidup kami, pergumulan kami kepadamu, dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, pimpinlah kami pada saat ini, agar kami dapat mendengar firman-Mu ini dengan baik, dan juga kami pun boleh memahami dan mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah ini menceritakan Yesus berkunjung ke tempat Lazarus. Kita tahu cerita sebelumnya pasal 11, Lazarus ini adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Dan di dalam nas ini Yesus bersama para murid-muridnya diundang oleh Lazarus untuk makan bersama dengan mereka. Lazarus ini memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Marta dan Maria. Dan saudara-saudara perempuan ini yang melayani kedatangan Yesus dan para murid-murid Yesus pada saat itu. Sementara mereka menjalani persekutuan yang indah di hari itu, ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan yang patut kita perhatikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini dalam kita merenungkan sengsara yang ke-6 ini, yaitu tidak lain tindakan Maria, saudara Lazarus, yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekaknya dengan rambutnya sendiri.
Tentu kita bisa bertanya sendiri, kenapa Maria melakukan tindakan ini kepada Yesus? Apa pesan yang mau disampaikan dari tindakan yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus? Saudaraku, kasih kepada Kristus itulah yang menjadi dasar kenapa Maria melakukan tindakan itu. Kasih kepada Kristus memang perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi kasih itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Layaknya kita Bapak Ibu, ketika kita mengasihi orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita kasihi, kita akan melakukan apa saja untuk orang yang kita kasihi. Belajar dari kisah ini paling tidak kita menemukan ada 3 bagian, ada 3 tindakan kasih yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Apa itu? Yang pertama kita melihat dalam nas ini, tindakan kasih Maria yang pertama adalah Maria memberikan yang terbaik. Ayat 3 berkata dalam nas ini bahwa dikatakan di situ Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Media yang dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus adalah minyak narwastu. Kalau ditelusuri minyak ini adalah minyak yang berasal dari sejenis rumputan yang hanya tumbuh di daerah Himalaya, sangat langka mungkin. Dan minyak itu memang sangat mahal, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup untuk membeli minyak ini. Katakanlah orang yang punya kelebihan secara materi, orang-orang kaya, para pejabat. Bahkan juga dulu para wanita ketika akan menikah, jauh sebelum harinya, para wanita ini akan menabung untuk membeli minyak ini sehingga pada hari pernikahan bisa dipergunakan. Dan minyak narwastu yang dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus dikatakan di sini adalah narwastu murni. Murni artinya minyak itu asli, bukan KW, bukan abal-abal. Artinya minyak itu tidak bercampur, benar-benar murni. Sehingga layaklah minyak narwastu itu sangatlah mahal. Tetapi lihatlah tindakan Maria sebagai wujud kasihnya kepada Yesus. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal dikorbankannya kepada Yesus. Hal ini dilakukannya sebagai wujud cinta, kasihnya kepada Yesus. Karena begitu besar kasih Maria kepada Yesus. Saudaraku, sekalipun minyak itu sangat mahal, tetapi Maria menganggap bahwa minyak itu bagi Yesus adalah sebuah nilai yang sangat rendah dibanding dengan kasih dari Yesus yang telah dirasakan oleh Maria. Tidak ada bandingnya kasih yang diberikan oleh Yesus, yang telah diberikan oleh Yesus kepada Maria, yang ia rasakan. Hal inilah yang perlu kita teladani dari Maria, yaitu memberikan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Yesus? Sudahkah kita mewujud nyatakan kasih kita kepada Yesus melalui pemberian kita? Dan pemberian kita itu adalah pemberian yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa tindakan kasih Maria, selain ia memberikan yang terbaik, yang kedua adalah tindakan kasih Maria, yaitu melakukan yang terbaik. Ayat 3 dikatakan bahwa ia mengambil setengah kati minyak itu, meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya. Meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya.
Saudaraku, kaki itu adalah bagian tubuh yang paling bawah. Melayani kaki atau duduk dekat kaki adalah gambaran seorang hamba. Dan Yesus menilai tindakan yang dilakukan oleh Maria. Seperti dikatakan Yesus dalam Markus pasal 14 ayat 8, Yesus berkata, "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya." Perkataan Yesus dalam Markus 14 ayat 8. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh Maria. Artinya Maria melakukan bukan hanya sekedar. Maria melakukan bukan hanya sembarangan. Maria melakukan bukan hanya meletakkan diri sebagai hamba, tetapi ia bersedia dengan rambutnya, yang merupakan kebanggaan bagi seorang perempuan, yang merupakan kehormatan bagi seorang perempuan. Tapi ketika ia memposisikan dirinya sebagai hamba, ia tidak memandang siapapun yang ada di sekitarnya, tetapi ia memandang kepada Yesus. Dan ketika ia memandang kepada Yesus, ia rindu untuk melakukan, untuk memberi, untuk melakukan yang terbaik pada Yesus. Dia melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Karena Maria sadar bahwa pribadi yang ada di hadapannya ini, dia adalah Yesus. Dia adalah Sang Penyelamat. Dia adalah Mesias. Dan Maria memposisikan diri sebagai seorang hamba di hadapan Yesus. Sebagai seorang hamba yang hanya akan mengerjakan tugas dari tuannya. Seorang hamba yang hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, dalam ketundukannya dan kerendahan hati, dan menganggap ketidaklayakannya di hadapan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Di zaman sekarang kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Kita bisa. Apalagi mungkin dengan kelebihan materi, kita bisa memberikan yang terbaik, yang mahal. Tetapi sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Yesus di hadapannya, dalam ketundukan diri sebagai seorang hamba? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tindakan kasih Maria yaitu dengan melakukannya dengan motivasi yang terbaik. Ayat 5 kita melihat dalam nas ini, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini merupakan perkataan dari salah satu murid Yesus yang bernama Yudas, atau dikenal Yudas Iskariot. Dia sebagai bendahara yang menilai tindakan Maria ini sebagai tindakan pemborosan. Menurut pemandangan Yudas, ada hal yang lebih bernilai, ada hal yang lebih berharga lagi dari apa yang dilakukan oleh Maria saat itu. Karena memang ketika Yudas melihat itu, wah ini pemborosan. Karena apa? Alkitab mencatat bahwa memang minyak narwastu itu harganya 300 dinar. Dalam kondisi saat itu, setiap orang yang bekerja dalam satu hari dibayar 1 dinar pada zaman Yesus. Berarti 300 dinar merupakan penghasilan para pekerja. Kurang lebih 1 tahun dia bekerja. Capek bekerja kurang lebih 1 tahun.
hanya disia-siakan untuk meminyaki kaki Yesus. Itu pikiran Yudas, hitung-hitungan. Inilah yang dinilai oleh Yudas sebagai tindakan pemborosan. Tetapi Maria tidak merasa rugi untuk memberi yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik, sebab ia memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berbeda dengan pandangan Yudas dalam nas ini. Dalam ayat yang ke-6, kenapa ia bisa berkata begitu? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi tindakan Yudas pada saat itu sering mengatasnamakan orang miskin untuk kepentingan dirinya sendiri. Menjual orang miskin, tetapi untuk dirinya sendiri. Itulah motivasi Yudas. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Artinya ia mengkritik apa yang dilakukan oleh Yudas selama itu. Menjual orang miskin hanya untuk kepentingan diri. Tidak ada benar-benar motivasi untuk menolong orang miskin. Saudaraku, ketika motivasi kita tidak benar, maka tindakan kita juga menjadi tidak benar. Ketika motivasi kita salah, tindakan itu juga pasti salah. Itu juga yang ada dalam pandangan Yudas. Apa yang dilakukan oleh Maria baginya itu sesuatu yang tidak baik, salah, negatif. Karena ia memang punya motivasi yang salah. Saudara-saudara, apa yang menjadi motivasi kita saat ini? Mengikut Yesus. Apa yang menjadi motivasi kita mengikut Yesus? Inilah yang kita hayati di minggu sengsara yang ke-6 ini. Dan kalau kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kita dengan memberi dirinya yang terbaik sebagai korban yang terbaik untuk keampunan dosa kita. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, 1 kali korban itu untuk selama-lamanya. Dan karena penebusan Kristus itu kita dikuduskan, disucikan, dan memposisikan kita ini menjadi anak-anak Allah. Karena tindakan Yesus inilah yang menjadikan kita mulia di hadapan Tuhan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan sudahkah kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan? Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk saat yang teduh. Saudaraku, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kami persilakan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuntun dan bimbinglah kami, agar kami senantiasa boleh berjalan pada jalan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik jemaat-Mu yang beribadah dari gereja ini, maupun juga jemaat Tuhan yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Kami yakin bahwa Tuhan berkenan memberkati ibadah ini, dan kami juga boleh hidup semakin diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami datang dalam permohonan doa kami, kiranya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha kudus, dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi. Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami. Saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami bawa segenap keberadaan diri kami, hidup kami, dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan berkenan menolong dan menopang kami dalam setiap keadaan. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan berkenan memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap kesulitan dan pergumulan hidup kami. Dan mampukan kami agar kami dapat melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami dengan hikmat, dengan kekuatan pertolongan Tuhan sendiri. Kami yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kami terjatuh, tetapi kami tetap dikuatkan dan mampu berdiri di atas kaki kami sendiri, karena Tuhan yang menopang kami. Bapa di sorga, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami, dalam rangka kami mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan berkekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat, rezeki, dan apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Berkatilah juga segala tugas dan tanggung jawab kami, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun juga pekerjaan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat, kesukacitaan, dan mendatangkan hormat bagi nama Tuhan. Demikian orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang masih bertumbuh dalam masa pertumbuhannya, agar boleh bertumbuh dengan sehat, kuat, tidak saja secara jasmani tetapi secara rohani. Anak-anak kami yang masih berjuang dalam kehidupan ini untuk meraih impian dan cita-cita, tolonglah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka ketangguhan hati dan iman, agar menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, tidak mudah berputus asa, diberikan kepintaran, bahkan juga bertekun untuk meraih cita-cita dalam pendidikan. Yang terbaik diberikan oleh Tuhan, masa depan yang cerah dan gemilang, bahkan menjadikan anak-anak kami menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Dalam hidup kami punya banyak rencana, kami punya banyak harapan dan impian. Tuhan, saat ini kami letakkan apa yang menjadi rencana dan impian kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu saja. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk setiap impian dan harapan kami. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan, yaitu rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, biarlah juga Engkau dengan
pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam kehidupan kami, memampukan kami menangkis segala bentuk godaan-godaan yang dapat menjerumuskan kami dan membawa kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kami terus bertekun dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Berkatilah warga jemaat-Mu teristimewa, jemaat GKE Barimba yang sangat kami cintai ini. Biarlah persekutuan di jemaat-Mu di tempat ini semakin kuat. Hidup di dalam kasih, dalam kebersamaan, dalam kepedulian satu dengan yang lain, dan mencerminkan terang kemuliaan Tuhan melewati persekutuan jemaat. Pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami boleh melayani dengan setia. Baik kami sebagai pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Tolonglah kami agar kami dengan setia dan kesungguhan hati melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan melewati pelayanan yang kami lakukan. Jemaat Tuhan diberkati. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam pergumulannya saat ini. Mungkin saat ini mereka bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini mereka bergumul dengan suatu masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan, kuatkan mereka, jamah mereka, pulih mereka ya Tuhan. Mereka yang berduka cita, yang kehilangan orang yang dicintai, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, Tuhan juga memberi yang terbaik, pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Mereka yang tengah mencari pasangan hidup yang tepat, Tuhan akan menyediakan itu tepat pada waktunya menurut cara Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan baik adanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan berkekurangan. Berkat Tuhan boleh mengalir, melimpah menurut cara-cara Tuhan sendiri, melewati orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyediakan diri menjadi sarana saluran berkat untuk sesama. Dan biarlah kami ya Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi sarana saluran berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan ini atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami berdoa untuk saudara kami, orang tua kami, Terin Roben, yang berulang tahun ke-82. Kami berdoa untuk Bapak Tangkenyan, yang berulang tahun ke-60. Kami berdoa untuk anak kami Pelo, yang berulang tahun ke-13. Anak kami Noela, yang berulang tahun ke-5. Dan anak kami Pio, yang berulang tahun ke-10. Tuhan berkati mereka melewati pertambahan usia. Bertambah juga berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan juga diberikan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Damai sejahtera, sukacita, dan keberhasilan senantiasa mengiringi kehidupan mereka. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberikan kesehatan dan kekuatan. Juga kami berdoa untuk pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan, pasangan dari keluarga Tangkenyan dan juga Rusdiana, yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-33, dan orang tua kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, yaitu Kayono dan Pancar, yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-40 pada hari ini. Biarlah Tuhan sukacita, berkat, damai sejahtera
juga mengiringi kehidupan keluarga dan rumah tangga. Senantiasa bahagia, sehati sepikir dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam pergumulannya. Terutama saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang bernama Herpin Jura, anak dari almarhum Wais Bakar, yang saat ini ia bertugas sebagai abdi negara di Dongga, Papua. Tuhan, ia bergumul dalam rasa takut yang besar saat ini, karena tempat di mana ia bertugas saat ini tengah mengalami konflik KKB Papua. Tentu bukan hal yang mudah harus melaksanakan tugas di tengah-tengah rasa takut yang ia rasakan. Terancam. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau menolong dia. Menjauhkan dia dari segala bentuk kekerasan, orang-orang yang jahat yang hendak mengganggunya. Jaga dan lindungilah ia ya Tuhan, dimanapun ia berada saat ini, yang dalam masa persembunyiannya mereka bersama teman-teman saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau menopang, memelihara, menolong dia, menjaga dia, memberikan keselamatan kepada saudara kami Herpin Jura. Kami serahkan juga keluarga Ibu Dinatio di Singapura. Berkatilah keluarga ini, berkati usaha kerja, berikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Juga warga jemaat-Mu yang lain yang setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melewati persembahan, melewati persembahan syukur, bahkan juga memberikan tenaga, pikiran untuk perkembangan jemaat ini yang semakin baik. Kami yakin dengan memberi kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keadaan bangsa negara, kami serahkan dunia, kami serahkan pemerintah dan para pemimpin-pemimpin kami. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan dikumpulkan, marilah kita berdoa. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Sungguh kami bersyukur pada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami dengan penuh sukacita membawa persembahan kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama dan seterusnya, hingga persembahan selesai dikumpulkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kembali bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Terimalah pengutusan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku.